Untuk menyingkronkan kondisi saat ini antara pendidikan keluarga dengan pendidikan formal, ada pertemuan wali santri, ini salah satunya. Kemudian ini nanti bisa ditingkatkan pada proyeksi-proyeksi yang lain. Komunikasi digital dapat digunakan, itu kemarin dari tim pendidikan juga sudah musyawarah dan itu ada langkah-langkah yang akan dilakukan. Tidak hanya masalah pembayaran yang kita maksud begitu. Tidak hanya masalah pembayarannya tentang SPP, sistemnya dan sebagainya, tapi juga bagaimana informasi-informasi tentang pendidikan, proses pendidikan yang dapat diakses oleh manajemen satuan pendidikan masing-masing. Baik tentang keuangan pun tentang perihal perkembangan anak, perkembangan satuan pendidikan. Mungkin umpamanya ada pameran di Nganjuk, ada pameran di Tulungagung, ada pameran di Surabaya, sehingga ini atau mungkin ada lomba di Surabaya, ada lomba di Jogja, ada lomba di Tulungagung, maka secara sistem itu dibangun secara manajerial yang diinformasikan kepada yang lain. Sebagai contoh begitu. Ini bisa diimplementasikan sebagai contoh. Artinya ini harus semua. Karena bisa jadi di Surabaya bar enek pameran lagi ngerti. Oh tiba-tiba toh Pomosda bar ke Surabaya toh. Kan umpamanya begitu. Aku roh no ya moro pon aku raruh kan gitu. Kita jangan sampai terjadi seperti itu, maka komunikasi itu butuh ditingkatkan. Bapak Ibu, jika ada masalah yang ditemui putra-putri Anda di rumah, Anda komunikasi kepada sekolah, jangan ditutupi. Percaya bahwa di sekolah juga tidak akan membuka jika itu hal negatif. Sebaliknya, jika ada masalah di sekolah kemudian disampaikan kepada wali santri, mohon wali santri terbuka dengan lapang dada. Karena itu bukan maksud menghakimi. Bapak Ibu, di sini juga saya menekankan kepada stakeholder, kepada tim, stakeholder inti, kepada manajemen, kepada ustadz. Kita berharap ke depannya, gitu. Rasa handarbenya itu dibangun bersama. Kita utamakan kepada tim yang di internal ini, yang berada di sini, wali santri juga berproses untuk merasa handarbeni secara utuh. Apalagi juga kejamaahan, bahwa pada saat melakukan pendekatan kepada santri, pendekatan kepada orang lain, jangan hanya karena formalitas administrasi. Saya sangat menekankan kepada kepala sekolah, kepada manajemen, tolong jika mendekati santri, mendekati ustadz, pendekatannya jangan menggunakan pendekatan administrasi, formalitas, euforia semata. Artinya begini, jika kepala sekolah datang kepada santri, karena kepala sekolah itu dikenal dengan menghukum, sehingga pada saat kepala sekolah itu pergi, santri yang lain itu langsung cerita, sapa sing salah, sapa sing dihukum. Kita tidak ingin terjadi begitu. Saya tidak ingin mendengar pada saat ketatausahaan atau karyawan kemudian ngomong, Ustadz Hendri bar kok kene, enek tugas apa, enek proyek apa, kowe dikei beban apa. Yang saya ingin dengar, alhamdulillah Ustadz Hendri bar kok kene, kita telah menyatu, dia tanya tentang keluarga saya, kesehatan saya, menyatu bagaimana proses pembelajaran saya, sehingga datang Anda kepada anak saya juga tidak ingin Anda kemudian mengatakan, ojo ganggu sibukku le, aku ibumu, ojo ganggu aku lagi sibuk nek komunikasi kapan-kapan wae. Saat Anda ingin komunikasi dengan anak, kemudian disetting, dibuat skedul waktunya kapan. Jika ada masalah, jika bertemu, enek masalah apa toh? Jika kita ngundang rapat, bahas apa toh?
Bagaimana hal ini diungkap? Ayo kita pertemuan, ayo. Tidak berpikir apa-apa. Nyapa ki? Wah ki nyate ki. Nyapa ki? Bakar-bakar iki. Kan begitu kan? Tapi selama ini kalau kumpul bahas apa toh? Alah paling tukaran. Mah kok gak teko ah. Di cabang paling kan yo ngono. Wes teko apa gak? Gak paling bahas ora penting. Jadi berarti ini ada sistem yang salah. Karena itu semua sebenarnya alat-alat untuk menyatu. Ada surat dari dinas kepada kepala sekolah untuk mengirimkan santri sebagai utusan Nganjuk. Itu mereka itu ngekai dalan. Gampangan ini loh, wong Nganjuk ki ngerti nek kowe iki karo santrimu gak akrab. Gitu loh. Lah, Ustaz Nurul karo santrine gak akrab lah. Ya segini ben ngirim ke santri ben akrab gitu loh. Alah tibake tanggoku kok ya roh nek aku ki lho tibake karo bojoku lho gak akrab. Dekne crita tukaran karo bojone. Kowe mikirmu ngono. Iya, dekne cerita, kowe nek tanggamu cerita ya, bojoku ngene, kamu pasti berpikir, iki koyoke nyindir aku kowe kan. Ya, seperti itu. Oke. Bapak Ibu. Yo wes jam setengah. Ya. Jadi pendidikan keluarga, kesatuan sistem, pendidikan lingkungan, pendidikan formal. Ini harus sinkron. Jangan memarahi anak. Jangan memarahi anak pada saat dia itu terjadi tukaran dengan tetangganya. Gitu. Ya. Kemudian menampakkan, menyalahkan anak. Anda harus gentle. Ada kemungkinan anakku yang salah, ada kemungkinan dia yang salah. Walaupun anakku madul bahwa dia jadi korban, yang salah adalah tetanggamu. Anakmu ngomong ngono, kamu harus gentle, datangi orang tuanya. Datangi orang tuanya. Metodenya, metode standarnya, setiap orang pasti senang dianggap sebagai manusia. Tempatkan sebagai teman. Pertama, tempatkan sebagai teman. Jika kamu menghadapi siapapun dalam sebuah sistem sosial masyarakat, sebagai marketing umpamanya begitu, pertama, tempatkan seseorang itu nyaman di hadapan kamu, nyaman di tempatmu, dan dia nyaman dianggap sebagai manusia. Pertama, pertemanan. Pada saat kamu mengkomunikasikan, mencoba diangkat sebagai teman, ternyata tiba-tiba dia mengatakan demikian, umpamanya kamu marketing. Tapi saat kalimat tapi itu muncul, kamu harus waspada, berarti dia tidak menginginkan kamu sebagai temannya. Kamu harus punya cara lain, metode lain supaya nyaman. Kemudian yang kedua, setiap orang itu cenderung memiliki karakter dasar nafsu narsis. Tahu narsis? Narsis ingin diakui, ingin didengar. Benar? Setiap orang. Maka modal yang kedua, jadilah pendengar yang baik dan pemerhati yang baik. Saat ada tamu, saat ada seseorang, maka kamu tinggal bermodal telinga dan mata. Itu karena apa? Setiap orang cenderung adalah narsis. Gitu ya. Nah. Kemudian yang ketiga, setiap orang itu punya ego, maka perhatikan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian keempat, beranilah minta maaf. Kemudian prinsipmu apa yang kamu ingin sampaikan kepada orang itu.
bla 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 bla. Ini panjang sebenarnya pola ini. Ini kalau ngomong workshop tersendiri sebagai soft skill kehidupan sosial. Tapi setelah seperti itu. Bapak Ibu yang berbagi. Itu kalau ngomong manajemen Oke. Saya kembali cerita kepada tetangga tadi, gentle lah. Karena gentle ini akan dilihat oleh anakmu. Kalau kita ingin berpikir, saya tidak ingin menjadikan anak saya lemah. Gentle. Datangi dia. Permasalahan ini. Karena kamu pasti berpikir, anak yang telah berkelahi dengan anakmu, pasti dia juga madul kepada orang tuanya, yang disalahkan adalah anakmu. Pasti. Ya, benar? Pasti. Setiap dari diri kita karena punya ego dan narsis, maka kita tidak diterima anak kita disalahkan. Kita juga berpikir menyalahkan. Ya, Bapak Ibu, itu karakter. Setidak sayangnya ibu dan bapak saat anaknya itu disakiti, ngomongnya begini. Saya nggak sayang pada anak saya, tapi tolong kamu jangan sakiti anak saya. Kan begitu, benar? Dan masalah di formal itu yang banyak karena seperti itu. Karena orang tua yang tidak rasional. Atau dengan kata lain, orang tua yang narsis. Bapak Ibu, di kitab pendidikan lingkungan seharusnya memang sudah tercounter dengan di pondok. Namun pada saat liburan kan juga tidak memungkinkan. Tapi faktanya komunikasi dengan teman lingkungan juga tidak berhenti pada saat dia di pondok. Bapak Ibu, ini kitab. Orang lain mengatakan tolong kerjasamanya. Saya tidak mengatakan ini. Ayo bersama. Dalam kesatuan sistem keluarga kita bersama, tanggung jawab kita. Bapak Ibu, secara fondamen Anda harus tahu, mohon maaf ini bukan berarti melempar, tapi kesadaran kita harus utuh, bahwa intinya pendidikan anak menjadi apa, menjadi siapa, seharusnya adalah orang tua. Anda menyekolahkan formal dari TK sampai perguruan tinggi, itu adalah intinya sebenarnya adalah tanggung jawab orang tua. Jadi menjadi tidak masuk akal pada saat wis tak pondokke, wis tak sekolahke ndek kono, kok perlakune elek, kemudian menyalahkan sekolah. Maka komunikasi karena kamu merasa sebagai orang yang bertanggung jawab. Ini jawaban adalah jangan menjadi orang yang pinter, bodoh saja tidak punya. Oke? Tangki senjata ya. Dah, kalau begitu jika dikaitkan dengan kehidupan lahir, kehidupan batin, nanti ada penjabaran di lain waktu karena sudah waktu. Sekelas saja, ini saya nggak akan panjang lebarkan. Pendidikan itu kesadaran. Bapak Ibu, pendidikan itu kesadaran. Mohon ini dipegang ya. Pendidikan itu adalah kesadaran. Kesadaran memiliki hati nurani, kesadaran memiliki akal pikiran, kesadaran untuk membuat terampil. Ini hal yang mendasar. Kalau kamu anakmu ngadu, kemudian langsung kamu telan mentah-mentah, marah, maka bukan nurani, tapi sanubari. Bukan pikiran, tapi menjadi egosentris, egoisme. Yang kita perlukan adalah akal pikiran. Hati nurani itu lawannya sanubari, ya sanubari. Akal pikiran lawannya adalah ego, keakuan, ego. Terampil lawannya nafsu. Bapak Ibu,
kesadaran. Pendidikan adalah membangun kesadaran. Sadar ada kehidupan yang wadah, lahir, sadar ada kehidupan yang batin. Ini saya sekilas saja, Bapak Ibu. Kehidupan itu seperti sebuah wadah, ada isi, Bapak Ibu. Tapi kamu harus tahu prioritasnya, kamu harus tahu orientasi utamanya, kamu harus tahu untuk membuat tujuan, membuat rumusan, membuat proyeksi, membuat desain, grand design sampai detailnya hanya karena isi. Mohon maaf, kehidupan itu adalah lahir, wadah, dan isi. Jika kamu tahu mana yang prioritas, mana yang inti, tahu yang esensi, tahu yang substansi, tahu yang tools, yang alat, maka kamu akan dapat membuat kebijakan. Kamu akan dapat membuat rumusan hidup, tujuan hidup, maka bisa membuat rumusan. Jika ini tidak tahu antara wadah dan isi, jangan pernah berpikir kesadaran adalah bagian dari pendidikan. Ya. Ini intinya yang mana? Isinya kan? Ini disuguhke ke sini, diaturkan sama panitia di sini. Ini bukan menyerahkan wadah kepada saya. Jika dia menyerahkan wadah kepada saya, berarti apa? Berarti panitia narsis. Supaya dapat pujian kamu. Karena saya nggak mungkin barang kosong kok disuguhi. Saya nggak mungkin ngomong begitu. Karena akan menjatuhkan panitia. Jika kamu tahu intinya adalah ini, maka dapat diprogramkan. Kebutuhannya berapa? Berapa cc? Kemudian cara nyuguhke pakai apa? Dia bukan menghormati saya, tapi menghormati Anda. Panitianya menghormati Anda. Seandainya yang disuguhke ke saya ini adalah pakai plastik ireng, plastik resek, sing nesu sampean. Ki piye to panitia? Ya, Romo Yayo dikai teh utawa kopi nganggo kresek ora sopan. Ya kan? Jadi dia menghormati Anda. Karena walaupun esensinya benar kopi, terus panitiane ngeyel. Sing penting kan isine, wong Pak Yai iki sering ngendikan sing penting isine, wadahe terserah kan gitu. Sama saat kehidupan kita mengetahui yang inti adalah batin, kehidupan yang batin Bapak Ibu. Anda menyekolahkan anak jenengan sejak TK, SD, SMP, SMA, nanti perguruan tinggi, ditambah dengan skill-skill dan pengalaman, pengkayaan pengalaman, untuk bisa bekerja kan, untuk bisa mengais nafkah kan itu dilakukan supaya kan dia dimasukkan TK kan tidak mengatakan supaya bisa baca tulis, kan enggak. Supaya nantinya dapat bekerja, tapi rentetannya adalah berangkat dari TK yang pertama. Gitu. Paham kan? Kan sekarang itu. Sekarang kita mulai berpikir, kita kembangkan. Anda menyekolahkan ini. Ternyata kehidupan dibatasi dengan umur ajalimu sama. Dibatasi dengan umurnya masing-masing. Kehidupan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sesungguhnya, keberuntungan yang sesungguhnya. Ini tutupan. Adalah kehidupan setelah mati. Adalah kehidupan batin. Bapak Ibu, beriku maaf. Sehingga sesungguhnya kita mengajarkan kepada anak sejak TK sampai perguruan tinggi. Itu untuk menghidupkan hati nurani. Untuk menghidupkan kehidupan yang batin. Sehingga pada saat kehidupan batin ini tidak diorientasikan hanya kehidupan yang lahir, ya'lamu dohir minal hayati dunia, hanya kehidupan yang lahir, hanya untuk bekerja.
Kita menjadi orang tua yang gagal seharusnya. Bapak Ibu, ini yang harus kita proyeksikan dalam diri kita. Terus terang, Bapak Ibu, terus terang. Saya kepada anak-anak saya tidak pernah mengulang tahun, tidak pernah mengucapkan itu. Saya cuma berharap semoga dia maklum begitu, contoh begitu. Kemudian saat prestasi-prestasi yang anak peroleh, saya tidak pernah tahu. Malah saya tahu itu seharusnya dari kepala sekolahnya sendiri. Anaknya nggak pernah matur ke saya, karena saya juga tidak pernah bertanya. Jika saya melihat rapot, saya tidak pernah bertanya, kamu bagus atau tidak. Saya hanya bertanya, kamu sudah komunikasi apa belum? Kamu sudah bisa berteman apa belum? Kamu sudah interaksi apa belum? Kamu sudah bertanya apa belum jika kamu tidak bisa? Terserah nilaimu 4 atau 9, saya nggak masalah bagi Romo. Saya melihat rapot itu jika anak itu sudah pergi. Saya menandatangani kalau saya tanda tangan jika anak itu sudah pergi. Sehingga saya tidak pernah, Bapak rapot kulo saya nggak pernah, ya gak kono. Tapi bukan berarti saya niruin, jenengan harus niru ini, enggak. Karena ini ada esensinya. Mohon maaf, kenapa saya melakukan itu? Mohon maaf, tidak harus ditransfer, enggak. Mohon maaf, ini saya ego. Saya khawatir. Di sini ini, katalah pimpinannya Romo. Saya enggak dukung saja, kiri kanan saya sudah takut kalau saya ini dukung, dia kan arogan. Paham maksud saya toh? Itu saya maksudkan untuk itu. Saya tidak ingin. Makanya pada saat ada wali santri, ada jamaah, ngundang Gus, biasanya saya tegur. Undang Mas atau undang namanya saja. Karena saya khawatir kontaminasi dengan lingkungan. Karena sudah Gus itu cenderung arogan gitu. Saya tidak ingin menjadi arogan. Saat Mbak Putri udah ngundang Neng itu, kemudian tim, tolong diberitahu. Bahkan ada jamaah yang sempat saya tempeleng, karena ngundangnya adalah putra mahkota. Walaupun guyon, ketepatan saya dengar sendiri. Jadi pada saat di depan ya sudah pendopo ini, kemudian putra mahkota, tak parani tak kampung jamaah. Iki ngerusak mentalnya bocah. Di dalam ini kan nggak ada itu kan. Itu makanya saya nggak ingin merusak anak-anak saya. Karena pengalaman masa lalu para imam dari pondok ke pondok, tukaran keluarga itu hebat. Nggak punya skill, hanya mengandalkan darah hijau. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi, hargailah sebagai sebuah berlaku adab dan akhlak normal. Menghargai ya. Dulu zaman bahaya, zaman Bahagia Gus masih ada cerita. Pada saat Pak Imam Mursyid keponakannya ada penjual di pasar, meninggalnya selamat, diberkah di alam ruh, diberi ilmu tauhid di alam ruh. Karena pada saat di dunianya dia sangat menghargai keponakannya Mbak Haji Mutakin. Luar biasa. Itu sebagai contoh. Saya nggak ceritakan ini, saya khawatir terjadinya arogansi keluarga. Bapak Ibu, karena ini kita berpikir masa panjang. Kenapa anak-anak saya tidak banyak saya libatkan ke pendidikan? Saya ingin biar berpikir, nggak mengandalkan itu. Itu kenapa?
kita lakukan itu. Nek kula mboten saged nyebut gawe ya pengangguran, ya metu kok pondok golek dadi pengemis kono le saya bilang gitu. Wong dadi apa, dadi presiden atau dadi tukang ngemit jembatan kan hanya lakon. Sing penting lak selamat. Ya, sering guyon ke anak, ya begitu. Oke. Apa yang berbahagia. Saya nggak pernah membela anak saya di SD, di MI itu pada saat dibully. Saya nggak pernah bela. Nggak pernah. Biasanya istri yang komunikasi. Saya cenderung tidak komunikasi. Yus mentalnya aja, anaknya aja yang dibangun. Untuk kuat menerima sebuah ketidakadilan. Saya kira begitu, semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya ini sudah panjang, ini sudah memakan waktu dari teman-teman. Oke, sekali lagi aja kita membangun sebuah keluarga dalam sebuah kesatuan sistem, ya, sebuah kesatuan sistem. Sebenarnya ini ada kesatuan sistem aksi, kesatuan aksi sosial panjang, tapi kan waktu kan nggak cukup. Tapi ini kan secara siklus sudah kita sampaikan di tadi bahwa kesatuan aksi itu hati nurani, akal, dan aksi itu sendiri. Gerakan. Mohon maaf, aksi yang dimaksud itu adalah gerakan. Jadi kesatuan aksi itu hati nurani, akal rasional, dan gerakan. Saya tutup tapi saya nggak akan jelaskan, menjadi PR Anda sendiri, yang akan PR. Tolong berpikir bedanya gerakan dan tujuan. Oke? Ini saya nggak akan jabarkan. Kalian diskusikan sendiri apa bedanya gerakan dan tujuan. Cluenya begini, saat seseorang punya tujuan, nggak punya gerakan disebut apa? Saat orang itu melakukan gerakan tapi nggak punya tujuan disebut apa? Oke? Silahkan pikir sendiri, saya nggak akan jelaskan. Tolong bedakan, deskripsikan dalam realisasi yang kamu lakukan selama ini, apa bedanya gerakan dan tujuan. Cluenya adalah saat tujuan tanpa gerakan itu disebut apa, saat gerakan tanpa tujuan disebut apa, saat tujuan tidak ada gerakan disebut apa. Oke. Ini cluenya dari semua tadi. Ya. Apa namanya, segitiga sama sisi. Kita kesatuan. Jika kamu dapat mendefinisikan ini dalam realisasi, maka kita siap untuk membentuk kader-kader yang al-arif billah. Sehingga kamu dapat mendeskripsikan, apakah kamu banyak gerakan tanpa tujuan atau kakean tujuan nggak punya gerakan, silahkan. Oke. Dengan kata lain, kamu hidup tidak efektif sama sekali. Ya, oke. Ya, jok tapi jok parikeno. Oke. Semoga dalam syafaat Rasulullah, dalam ridha Allah, dalam ampunannya kita tutup dengan semoga mendapatkan ber-beran bekah pangestu guru wasito. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma subhanaka Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah rabbana fa tughfir wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa la ni'atin wa dhurati wa dikhajati wa tini sallu ma fi nafsi fi dinillah qadir. Allahumma adfa' ma'ana minal bala'i wal waba'i wal amrati wa ta'un wa rihi wa zalzalati wa salama'i wa fitanil zini wa lingi wa satani wa jamil fahsya'i wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana syata balatan amina wa rizq ala rizqan tayyiban hasanah
Allahumma alif bainahum kama alafta bainal amsar masjid inna mamruhu idhardasyani yaqulakun Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.